Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jainita Triandani Cicipo, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik semester 7. Di sini saya akan bahas tentang teori elit Gaetano Mosco. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, di bawah dosen pengampu Miner Yonesius Marisit, SIP, MSI. Teori elit menurut Gaetano Mosco yang sifatnya klasik masih diperbincangkan para penstudi ilmu politik. Dalam perbincangan seputaran teori elit, Gaetano Mosco termasuk salah satu pelopornya. Konsep yang diperkenalkan Mosco adalah the ruling class atau kelas berkuasa. Pikiran Mosco tentang elit terdapat dalam karyanya Elementi di Scienza Politica. Di dalam buku tersebut terdapat sebuah bab khusus yang membahas tentang the ruling class. Siapa sih Gaetano Mosco? Gaetano Mosco adalah sarjana hukum Italia merangkap teoritisi politik. Mosco juga berprofesi sebagai politisi dan jurnalis. Ia lahir di Palermo yang kemudian menjadi Kingdom of Two Sicilies. Tahun 1861, Kingdom of Two Sicilies dianeksasi oleh kerajaan Italia. Tahun 1909, Mosco masuk ke dalam arena politik, memenangkan kursi Chamber of Deputies dari jalur Partai Liberal. Mosco juga mengamati bahwa bahkan di dalam sistem perwakilan politik terdapat elit berkuasa. Di dalam parlemen, sebagai misal, terdapat sekelompok kecil anggota parlemen yang terorganisir yang selalu mengendalikan mayoritas anggota parlemen yang tidak terorganisir. Dengan demikian, Mosco berpendapat tidak ada itu pemerintah oleh mayoritas, sebab yang ada adalah pengendalian parlemen oleh sekelompok elit yang terorganisir dan lebih berkuasa dari para anggota parlemen lainnya. Minoritas kecil yang selalu memerintah ini disebut Mosco sebagai kelas politik. Salah satu basis kekuasaan seorang elit adalah kekayaan. Mosco menyatakan orang yang berkuasa selalu lebih kaya ketimbang sekedar berani. Jika kekayaan diperoleh dari penguasa tanah, jumlahnya akan semakin meningkat seiring digunakannya uang sebagai hasil perkembangan perdagangan dan industri. Bagi Mosco pula, kekayaan yang sifatnya mobile secara umum lebih superior ketimbang kekayaan yang sifatnya diam. Bagi Mosco lebih mudah uang berjumlah besar untuk terkonsentrasi di tangan sejumlah individu. Ini ia buktikan bahwa hanya ada sedikit individu berada dalam posisi mengendalikan aneka bank utama suatu negara, perusahaan transportasi atau perusahaan publik lainnya. Mosco juga melontarkan argumentasi lain mengenai masalah elit ini. Bahkan sejak kelas politik berkuasa bukan lagi lewat kebajikan atau garis keturunan seperti masa lampau, tetapi atas basis penguasaan kekuatan sosial yang diperlukan untuk mencapai persyaratan superioritas intelektual dan ekonomi dan prestise moral. Maka setiap perubahan dalam kekuatan sosial seperti munculnya uang sebagai sumber baru kekayaan akan mendorong perubahan komposisi kelas politik yang berkuasa. Akan terjadi konflik antara kekuatan politik. Selanjutnya, Mosco mengembangkan konsepsi yang ia sebut formula politik. Formula politik adalah pembenaran bahwa mereka layak memerintah suatu populasi. Mosco menulis bahwa formula politik elit Cina adalah penafsir kehendak putra surga, elit Islam penafsir kehendak Allah, aristokrat Prancis hak ketuhanan para raja, elit politik Inggris kedaulatan parlemen, dan para penguasa Amerika Serikat kehendak rakyat. Dengan kekayaan yang dimiliki, para elit lalu mempropagandakan formula tersebut agar terus melekat pada diri mereka. Formula politik ini pun digunakan manakala terjadi pergeseran antara elit. Misalnya terjadi perubahan era akibat modernisasi, dua elit aristokrat berupaya terus berkuasa. Satu elit menggunakan formula tradisional untuk tujuan konservasi masyarakat, sementara elit lain menggunakan formula demokratik untuk menarik massa baru. Terjadi pertempuran formula yang masing-masing pihak memiliki kesempatan menang sejauh berapa besar kekayaan mereka bisa dialokasikan untuk
propaganda dan seberapa besar massa rakyat mampu mereka pengaruhi. Formula politik inilah yang menjadi citra dalam hampir setiap konteks pilpres maupun pileg. Demikian hasil pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.